Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan trauma maksilofasial. Yang pertama, inspeksi pada wajah pasien. Dalam inspeksi pada wajah pasien dapat kita lihat yang pertama, kesimetrisan wajah. Yang kedua, tanda-tanda trauma seperti hematoma, laserasi, dan jejas lainnya. Yang ketiga, tanda-tanda khas fraktur, misalnya Raccoon Ace untuk Lefort 2, Battle Sign untuk Lefort 3, atau adanya hematoma sublingual pada simfisis fraktur mandibula. Setelah dilakukannya inspeksi pada wajah pasien, hasil yang ditemukan adalah tidak adanya tanda-tanda trauma pada wajah pasien. Selanjutnya, inspeksi angle view atau posisi berada di belakang pasien. Dari inspeksi angle view dapat kita lihat yang pertama, kesimetrisan wajah dari pasien. Yang kedua, melihat apakah adanya deviasi pada os nasal. Yang ketiga, melihat apakah adanya depresi pada os zygomaticus. Setelah melakukan inspeksi, simetrisan wajah adalah simetris. Kemudian, tidak terlihat adanya tanda-tanda trauma pada wajah pasien. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan palpasi. Yang pertama, pada daerah os frontalis. Dimulai dari lateral menuju superior, kemudian berakhir ke arah media. Dari hasil palpasi, tidak ditemukan adanya krepitasi, step deformity, dan diskontinuitas. Yang kedua, pada daerah orbital rim, dimulai dari superior, lateral, inferior, hingga menuju ke arah media. Dari hasil palpasi, orbital rim tidak ditemukan adanya krepitasi, step deformity, dan diskontinuitas. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan palpasi pada os zygomaticus. Yang pertama, prosesus zygomaticus os frontalis. Setelah kita palpasi, hasilnya adalah intak. Yang kedua, prosesus zygomaticus os temporalis. Setelah dipalpasi, hasilnya adalah intak. Yang ketiga, prosesus zygomaticus os maxillaris yang letaknya 1,5 mm dari hidung. Proses ini bersinggungan dengan foramen infraorbital sehingga pada keadaan normal pasien tidak akan merasakan kebas atau parestesi setelah dipalpasi. Apakah ibu merasakan kebas? Tidak. Setelah dipalpasi maka ditemukan hasilnya intak. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan palpasi pada os mandibula. Dilakukan dari arah menton menuju korpus, angulus, hingga ke arah ramus mandibula. Setelah dilakukan palpasi, hasil yang dapat ditemukan adalah tidak adanya krepitasi, step deformity, dan diskontinuitas. Selanjutnya kita periksa rongga mulut pasien. Buka mulutnya, Bu. Selanjutnya lakukan pemeriksaan pada anterior maksila untuk mengetahui adanya fraktur Lefort 1 atau tidak. Buka mulutnya, Bu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui adanya fraktur maksila atau tidak. Setelah dilakukan palpasi tidak ditemukan adanya fraktur. Nah, selanjutnya kita periksa daerah mandibula untuk mengetahui adanya fraktur mandibula atau tidak.
Setelah dilakukan palpasi, tidak ditemukan adanya fraktur mandibula. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada daerah mandibula. Setelah dilakukan palpasi, tidak ditemukan adanya fraktur pada daerah mandibula dan daerah wajah pasien.